sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Bapak Tiar, tuan rumah dan ibu, bapak dan ibu, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ingin pada sore hari ini membicarakan atau mendiskusikan tentang soal makanan ini. Saya ngobrol dengan Pak Fahmi tadi juga ngobrol dengan Bu Lena, dan pembicaraan dengan bahwa persoalan makanan ini adalah masalah yang cukup sangat sensitif di sini. Banyak persoalan yang mungkin karena lingkungan yang tidak kondusif menjadi sangat biasa, tetapi menurut syariat itu tidak biasa gitu. Nah, karena itu saya ingin kita mendiskusikan tentang persoalan itu, tetapi karena waktu yang sangat singkat, maka supaya kita ada waktu untuk dialog, maka saya akan menyampaikan tentang poin-poin yang sudah saya siapkan untuk kemudian nanti kita buka dialog. Mau dikonek ke ini? Ke TV. Ini ya? Iya. Boleh? Saya aja anak satu. Catatan pertama bahwa prinsip awal semua hal menyangkut kehidupan ini adalah boleh. Jadi ada satu kaidah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Prinsipnya segala sesuatu selain persoalan ibadah itu adalah boleh. Illa ma dallad dalilu ala tahrimi, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, gitu. Nah, jadi persoalan makanan ini adalah persoalan yang masuk dalam prinsip kebolehan itu. Artinya apa? Artinya yang dihalalkan oleh Allah itu adalah jauh lebih banyak ketimbang yang diharamkan. Kenapa? Karena yang diharamkan itu hanyalah persoalan-persoalan yang ada dalil bahwa itu adalah haram. Kalau tidak ada dalil bahwa itu adalah haram, maka berarti boleh. Nah, ini adalah menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa insya Allah sebenarnya dimanapun kita hidup dalam kondisi apapun, gitu, yang halal itu adalah jauh lebih tersedia ketimbang yang tidak boleh, gitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengharamkan beberapa makanan itu? Ya tentu saja ini adalah kembali kepada maslahat untuk kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu kecuali bahwa itu mendatangkan kemudorotan, keburukan terhadap hidup kita, gitu. Meskipun terkadang banyak orang yang berkilah, misalnya persoalan babi misalnya, itu kan sudah ada cairan kimiawi yang bisa menghilangkan bakteri-bakteri itu, gitu kan. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ya boleh jadi kita mengatakan bahwa ilat atau sebab keharaman itu adalah cacing kita itu misalnya, dan kemudian secara medis sudah ada cairan, sudah alat-alat yang bisa menghilangkan itu. Tetapi bisakah kita memastikan bahwa persoalan yang ada dalam daging semacam itu hanya cacing kita itu? Nah, ini tidak kita bisa pastikan, karena itu sangat mungkin bahwa di situ masih banyak persoalan yang belum diketahui oleh kita, yang kemudian tidak bisa dicarikan solusinya. Karena itu tetap bahwa kita harus menjauhi itu, karena jika tidak akan mendatangkan kemudaratan dari hidup kita, gitu. Mengapa saya katakan bahwa persoalan makanan ini masuk ke dalam kaidah itu?
Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi itu untuk kamu. Jadi ini adalah sebuah ayat yang menunjukkan tentang keumuman kehalalan atau keumuman makanan secara yang ada di atas bumi, di atas permukaan bumi ini adalah sesuatu yang halal. Bapak Ibu semua, mengapa kita perlu waspada, perlu sadar dengan halal itu? Gitu. Karena ada sebuah hadis yang bunyinya begini: sesungguhnya Allah itu adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana memerintahkan para rasul. Jadi perintah Allah kepada orang yang beriman ini adalah sama dengan perintah Allah kepada para rasul. Perintah Allah kepada para rasul adalah, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Jadi rasul diperintah untuk makan dari yang baik-baik. Nah, perintah Allah kepada orang mukmin adalah, wahai orang-orang mukmin, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan. Jadi perintahnya sama, baik kepada para rasul maupun juga kepada orang yang beriman. Nah, kemudian Rasulullah SAW menceritakan seseorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga kusut dan berdebu. Ini gambaran perjalanan jauh di padang pasir, ya. Tidak ada pesawat, tidak ada apa-apa. Tentu saja orang berjalan jauh itu kemudian membuat dia berdebu dan kusut. Karena perjalanan jauh itu menyesakkan, dia kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, Tuhanku, Tuhanku. Tetapi yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, pakaiannya haram, diselimuti dengan barang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kata Rasul SAW. Artinya apa? Artinya kalau yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu adalah barang haram, kita mustahil doa kita kepada Allah itu akan dikabulkan. Karena itu resep agar kita dikabulkan doa kita oleh Allah, kata Rasul, adalah atib mat'amaka takun mustajabud doa. Perbaiki perut, gitu. Nanti otomatis doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ hadis ini adalah menunjukkan tentang betapa pentingnya kita sadar tentang makanan minuman yang halal. Sebab kalau kita tidak sadar tentang makanan minuman yang halal itu dan kita makan, gitu, kalau kita ingin agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat paling utama adalah kita harus selalu sadar tentang makanan apa yang halal, kemudian kita berupaya untuk menjauhi makanan dan minuman yang haram. Nah, pertama adalah soal daging babi. Tentu saja ayatnya adalah sangat populer. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu, ingat, coba lihat. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, gitu. Jadi yang diharamkan itu hanya sedikit, gitu. Yang diharamkan hanya sedikit. Karena itu maka daging babi adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang unik adalah ketika para ulama membahas tentang ayat ini, para ulama mengatakan bahwa Nabi tidak pernah melihat babi dan orang Arab tidak memakannya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran berbicara tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Arab saja. Tidak, gitu kan. Buktinya adalah orang Arab sama sekali tidak pernah memakan, gitu, daging babi itu, dan Nabi SAW tidak pernah melihatnya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, gitu, yang dihadapi adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi mereka adalah sangat perhatian dengan persoalan ini dan mereka tidak pernah memakan daging babi itu.
Jadi dalam hidupnya para sahabat tidak melihat itu, gitu kan. Yang kemudian biasa dilakukan oleh orang-orang Arab adalah mereka memakan daging keledai. Nah, tetapi yang unik adalah daging keledai itu diharamkan lewat hadis, bukan lewat ayat, kan begitu. Jadi ini adalah satu keajaiban di dalam Al-Quran. Ya, betapa bahwa Al-Quran itu memiliki jangkauan ke depan, gitu kan. Dan kita semua tahu sekarang bahwa daging babi itu adalah daging yang paling populer gitu di dunia selain di kalangan umat Islam dan orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam babi itu hampir tidak ada yang mubazir, gitu kan, dalam tanda petik ya, gitu kan. Hampir tidak ada yang kebuang, semuanya adalah dipakai, gitu kan. Jadi ini adalah satu kemungkaran yang paling mendunia, gitu kan. Dan itulah kemudian karena itu para ulama mengatakan inilah rahasia mengapa Al-Quran berbicara tentang daging babi itu, mengapa hanya hadis yang berbicara tentang daging keledai, karena yang makan daging keledai yang orang-orang Arab saja, dan sekarang tidak ada lagi mereka yang makan itu. Tidak ada keledai yang kemudian populer di selain wilayah Arab, gitu. Orang-orang Yahudi sangat berhati-hati sehingga lahir apa yang disebut dengan kosher. Saya kira kita semua sangat populer dengan apa yang disebut dengan kosher. Ketika terjadi clash antara Kristen dengan Yahudi, nah ini artinya bahwa prinsipnya babi itu diharamkan oleh seluruh agama yang diturunkan oleh Allah, Yahudi, Kristen, dan Islam. Pada awalnya orang-orang Kristen juga mereka menjauhi daging babi ini. Tetapi ketika terjadi pertentangan antara Yahudi dan Kristen, kemudian mereka menghalalkan babi dengan tujuan berbeda dengan musuhnya itu. Orang-orang Yahudi mengharamkan, mereka kemudian menghalalkan. Tujuannya adalah agar berbeda, gitu. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Jadi sejarah mengapa kemudian Kristen itu kemudian menghalalkan, sehingga kemudian dalam Bible dikatakan bahwa yang haram itu adalah babi hutan, gitu kan. Jadi dikasih sifat babi hutan. Kalau babi biasa berarti bagi mereka disebut sebagai halal. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita sadar adalah bahwa semua bagian babi itu diharamkan. Dagingnya, tulangnya, uratnya, lemaknya, darahnya, kulitnya, tulang rawan, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, maka ketika kita membeli makanan, apapun makanan itu, pastikan tidak mengandung babi, gitu. Pastikan tidak mengandung babi. Kemudian, jika mengandung lemak hewani, maka harus dijauhi karena umumnya lemak hewani itu diambil dari lemak babi, gitu. Mengapa? Karena lemak babi itu adalah yang paling murah, gitu. Sehingga ketika ada disebut lemak hewani, maka kemungkinan besar adalah lemak babi. Di restoran, gitu kan, tanyakan apakah ada campuran babi atau tidak. Ini yang harus kita waspada berkenaan dengan persoalan babi. Nah, mengenai kosher prinsipnya adalah halal. Jadi kalau kita masuk ke restoran Yahudi kosher, makanan halal Yahudi, itu prinsipnya halal. Karena Yahudi umumnya menjaga makanan kecuali persoalan khamar, misalnya memabukkan. Karena itu, maka yang harus kita waspada berkenaan dengan makanan halal Yahudi ini adalah bukan persoalan daging babinya, tetapi apakah mengandung khamar, alkohol atau tidak. Kalau tidak, maka insya Allah itu termasuk yang halal, gitu. Nah, persoalan khamar dan alkohol, dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan, adalah najis dan perbuatan syaitan. Nah, jadi khamar dan alkohol adalah haram, gitu, karena disebutkan oleh dalam ayat ini adalah rijsun, najis, dan perbuatan syaitan.
Bagaimana Ustaz, kalau maaf. ya? Alkohol biarpun sedikit juga nggak boleh. Nah, ini yang kemudian kita bahas dalam hadis ini. Nah, setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer adalah haram. Jadi, oh ini kan sedikit gitu kan? Nah, Baca bismillah. kue misalnya. nanti kita bahas tentang apakah campuran itu kemudian tetap ada zatnya itu ada atau larut. Nah itu ada perbedaan nanti. Kayak pakai wine, kalau masak pakai wine. Ya, nanti kita akan kita bahas. Nah, jadi intinya adalah kalau minuman gitu kan, itu memabukkan gitu kan, sedikit atau banyak adalah sama hukumnya, haram gitu. Anas bin Malik itu pernah mengatakan ini yang paling strike berkenaan dengan khomer ini. Anas bin Malik mengatakan Rasul melaknat khomer. Coba lihat, Rasul melaknat khomer. Orang yang memerasnya, meminta agar diperaskan, meminumnya, membawanya, dibawakan kepadanya, menuangkannya, penjualnya yang memakan harganya, membelinya dan dibelikan untuknya. Jadi dari hadis ini semua yang terlibat dengan khamr itu termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi barangkali di antara sekian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling umum gitu kan, dosanya melibatkan setiap orang yang terlibat adalah alkohol ini atau khamr ini gitu. Karena tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan berkenaan dengan persoalan semacam ini, berkenaan dengan misalnya daging babi atau lain sebagainya. Jadi tidak berarti bahwa kita bisa memudahkan persoalan yang diharamkan yang lain gitu kan. Tetapi ini adalah menunjukkan betapa bahwa persoalan khamr dan alkohol ini adalah menjadi sedemikian harus waspada gitu. Nah, jadi setiap yang memabukkan banyak atau sedikit itu sama hukumnya adalah haram gitu. Karena itu maka pastikan kue, coklat, es krim, jus dan lain-lain itu adalah bebas alkohol. Kenapa? Karena banyak kue-kue gitu kan yang ternyata itu mengandung alkohol, mengandung yang diharamkan ini, mengandung khamr ini. Pastikan di restoran, makanan dan minuman juga adalah bebas alkohol. Nah, ini persoalan, gitu kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk di tempat yang terdapat khamr. Ini hadisnya hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu, maka persoalan bar misalnya, itu kan khamr yang paling utama, yang lain pelengkap. Nah, ini wajib dijauhi. Kenapa? Karena khamr menjadi hidangan utama. Nah, kalau tempat yang menyediakan khamr tapi bukan hidangan utama, sementara kita masih punya pilihan tempat lain, maka kita harus mengambil tempat lain itu, gitu kan. Nah, tetapi jika mendesak, tidak ada tidak apa-apa asal tidak meminum khamr atau tidak ada khamr di mejanya. Bisa kalau ada bisnis occasion walaupun kita nggak minum ya. Kalau kita paling minum Coca-Cola atau jus apa-apa, tapi mereka yang samping kita harus satu meja sama minuman. Ya. Para ulama kemudian dalam keadaan misalnya memang kita tidak alternatif ketiga ini juga tidak memungkinkan, gitu kan? Maka jangan sampai anak kita melihat bahwa di meja kita itu ada khamr. Jangan masuk Facebook. Nah, apalagi masuk Facebook, gitu kan? Kenapa? Karena boleh jadi kita punya prinsip ya, kita boleh jadi punya prinsip. Kita tidak meminumnya. Tapi ketika anak kita yang belum paham tentang prinsip-prinsip yang kita miliki ini, kemudian melihat, oh mama juga, papa juga, gitu kan di mejanya ada, berarti, gitu. Itu akan terjadi pendidikan yang buruk terhadap anak, gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita betul-betul ya bukan hanya sekedar harus menjauhi, tetapi
harus menjaga jangan sampai kemudian ada persepsi bahwa kita menjadi orang yang toleran dengan khamr ini. Gitu. Nah, persoalan kemudian alkohol yang larut dalam makanan dan minuman, gitu. Halal atau haram? Ini yang larut ya, yang larut. Larut artinya adalah bercampur sehingga sifat dan karakternya hilang, meskipun tidak hilang total, gitu. Berbeda dengan nanti yang tidak larut, gitu. Nah, para ulama mengatakan bahwa alkohol jika larut dalam makanan atau obat yang tidak dimakan, yang jika dimakan banyak tidak akan mabuk, maka hukumnya diampuni. Jadi ini termasuk yang diampuni kalau larut. Saya bukan ahli biokimia, karena itu tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang bagaimana bentuk larutan alkohol ke dalam makanan atau obat. Tetapi secara teori adalah kalau memang larut, maka hukumnya diampuni. Mengapa diampuni? Karena diambil dari hadis ini. Sesuatu yang jika banyak membuat mabuk, maka sedikit juga haram. Nah, makanan yang larut atau alkohol yang larut dalam makanan atau minuman seperti itu, gitu kan, atau obat seperti itu, ya makanan misalnya, jika dimakan banyak tetapi tidak memabukkan, maka berarti, gitu kan, tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengambil analogi atau mengambil apa yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Jadi logika kebalikan dari apa yang disebutkan oleh hadis ini. Nah, ini berbeda kalau zatnya utuh. Seperti dalam kue, jus, makanan, dan dipasarkan dengan label itu, dengan label bahwa ini mengandung alkohol, gitu kan. Sehingga alkohol atau khamar itu menjadi daya tarik, gitu kan. Dan memang zatnya tidak larut, gitu kan. Nah, meskipun banyaknya tidak memabukkan, maka hukumnya tetap haram. Ini para ulama mengatakan begitu. Jadi berbeda, kalau larut berarti termasuk diampuni, tetapi kalau tidak larut itu tetap dalam keadaan haram. Nah, baik. Kalau makanan Cina yang biasa taruh ciu itu Arak, yang ciu kan arak. ya, Arak masak. kan dimasak biasanya ya, wok. Ya. Nah, ini insya Allah nanti kita akan kupas. Gitu. Nah, baik. Sekarang tentang parfum yang beralkohol, gitu kan. Nah, banyak parfum, krim dan lain-lain menggunakan alkohol sebagai pelarut. Nah, ini pelarut ya. Ya. Itu kan bukan alkohol itu bukan parfumnya, tetapi bagaimana agar alkohol itu bisa melarutkan, gitu kan. Nah, ini najis atau tidak, gitu. Nah, ada perbedaan di sini. Jumhur ulama, jumhur artinya adalah mayoritas ulama, termasuk empat imam madhab, bahwa khamar adalah najis, seperti darah dan air seni. Jadi mereka mengatakan bahwa khamar alkohol itu adalah najis, gitu kan. Kenapa diambil dari ayat tadi, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar berjudi berhala dan seterusnya adalah najis termasuk perbuatan setan. Jadi ketika para ulama mengatakan bahwa alkohol itu adalah najis dan karena itu parfum yang mengandung campur alkohol adalah najis, itu diambil dari ayat ini. Nah, jadi ayat ini ketika mengatakan adalah najis, artinya adalah dipahami sebagai najis ainan atau zatnya memang najis, gitu kan. Nah, berbeda dengan Rabi'ah Muzani. Muzani ini adalah sahabat Imam Syafi'i, Daud Ad-Dhahiri. Mereka mengatakan bahwa ayat itu tidak mengatakan najis zatnya, tetapi maknanya. Seperti misalnya begini, ayat misalnya mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati masjidku ini. Gitu. Itulah yang kemudian membuat peraturan pemerintah Saudi, orang-orang non-muslim tidak boleh masuk kota Mekah dan Madinah karena ayat itu. Nah, apakah kemudian ketika kita bersentuhan kulit dengan orang-orang musyrik non-muslim ya, gitu, kemudian kita harus bersuci? Kan tidak. Karena najis di situ bukan badannya yang najis, tetapi maknanya, karena kemusyrikan itu adalah najis, gitu kan. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa ayat tadi tidak menunjukkan bahwa alkohol itu najis zatnya, tetapi najis maknanya. Mengapa najis maknanya? Kalau diminum itu merupakan
sesuatu kemunkaran, karena itu Al-Quran menyebutnya sebagai sesuatu yang najis. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Imam Sun'ani, dan yang mutakhir adalah diambil oleh Ibnu Utsaimin. Artinya, menurut pendapat yang kedua ini, kalau parfum mengandung campuran alkohol, berarti parfum itu tidak najis. Jadi silakan ibu mau mengambil yang mana, bapak ibu mengambil yang mana. Yang penting kita tahu dasarnya, gitu kan. Kalau misalnya, kan banyak misalnya, saya tidak mau misalnya yang alkohol, parfum yang mengandung alkohol karena najis, berarti mengambil pendapat buat para ulama, mayoritas ulama tadi. Tapi ada yang mengatakan nggak apa-apa kok, bukan najis, gitu kan. Nah ini berarti mengambil pendapat yang kedua, gitu kan. Ya. Kalau obat batuk kan rata-rata ada alkoholnya. Itu kan alkohol pakai sebagai pelarut, tapi juga tertera di labelnya ada alkoholnya. Kalau kita sih nggak memilih nggak pakai itu, tapi apakah itu boleh diminum apa? Ya ini yang tadi kita sebut sebagai larutan alkohol ya, alkohol yang larut dalam makanan dan minuman, kan gitu. Nah ini termasuk dalam alkohol jika larut dalam makanan atau obat. Kalau larut ya, saya tidak tahu ya. Sekali lagi saya bukan ahli biokimia ya gitu. Itu rata-rata sirup sih. Ya, itu. Nah kalau memang larut itu kan, ini termasuk yang diampuni, gitu kan. Saya tidak tahu apakah misalkan di kita juga misalnya OBH misalnya itu kan disebutkan gitu kan, mengandung alkohol gitu kan. Nah, tetapi ya alhamdulillah sekarang kan banyak alternatif, misalnya yang herbal, obat batuk herbal misalnya itu bebas alkohol gitu kan. Nah jadi kalau misalnya memang ternyata masih banyak alternatif ya tentu ketakwaan kita harus memilih yang tidak mengandung itu gitu kan. Baik, kemudian soal gelatin ya. Gelatin itu adalah protein yang diambil dari kulit dan tulang hewan, berbentuk jeli beku setelah dilarutkan ke dalam air panas dan didinginkan dengan cara-cara tertentu. Nah ini yang disebut dengan gelatin. Ketika dingin, dia tidak kembali ke sifat pertamanya yang disebut dengan kolagen, tetapi menjadi gel. Nah ini biasanya dalam kue-kue, es krim, roti, obat-obatan kapsul, krim, dan lain-lain. Nah ternyata gelatin ini bisa diambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari gangga laut atau hewan halal yang disembelih. Maka tentu saja ini disepakati, kalau gelatin diambil dari gangga laut atau hewan halal dan disembelih, hukumnya adalah halal. Tetapi kalau diambil dari hewan bangkai atau haram dimakan seperti babi, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama, termasuk Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Taimiyah, haram jadi boleh, baik najis itu zat maupun maknanya. Itulah makanya ketika misalnya kita kalau misalnya haji itu kan disuntik meningitis gitu kan. Nah ini kan belum tersedia yang bebas gelatin babi itu. Kemudian di kita menjadi ramai kan, di Indonesia jadi ramai gitu kan. Kenapa? Karena tidak mau, karena gelatinnya adalah gelatin babi. Tapi mengapa pemerintah Saudi tetap memaksa tidak boleh masuk kecuali kalau sudah disuntik, dan mereka tidak mencari alternatif gitu kan dari gelatin itu. Nah ini dasarnya adalah pendapat mayoritas ini. Mengapa? Karena gelatin itu kemudian terjadi perubahan sehingga kemudian sifat dasarnya menjadi hilang gitu kan, berubah berubah karakter. Inilah yang kemudian jumhur mengatakan bahwa itu diperbolehkan. Nah Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i setuju kalau najisnya itu najis makna, bukan najis zatnya. Kalau mayoritas kan baik najis itu zat maupun maknanya, ya sudah menjadi halal, menjadi boleh. Tetapi Syafi'iyah mengatakan kalau najis itu adalah najis maknanya, ya bisa diterima pendapat mayoritas itu, seperti misalnya kulit bangkai. Tetapi mazhab Hambali, perubahan kimiawi tidak merubah hukum. Jadi sebenarnya ketika kita rame gitu kan, nah ini sesungguhnya adalah kita berarti mengambil pendapat
imam mazhab Hambali itu, gitu kan. Terus kenapa Saudi enggak biasanya kalau kiblat mereka ke sini, ke Hambali? Ya, itu mereka mengambil maslahat ya, maslahat. Pertama karena memang belum tersedia gitu kan, alternatif selain dari yang diambil dari gelatin babi itu, gitu kan. Yang kedua karena ada landasan di mana jumhur juga berpendapat begitu. Jadi ketika persoalan-persoalan fikih, meskipun misalnya orang-orang Saudi itu adalah memang bermadzhab Hambali, tetapi mereka juga cukup toleran, sehingga ketika banyak persoalan yang diperbolehkan menurut madzhab-madzhab lain dan itu ternyata sesuai dengan maslahat, mereka juga biasanya mengambil gitu. Ya. Kemudian ikan dan makanan laut ya. Semua makanan laut, hewani atau nabati adalah halal selama tidak mendatangkan madarat. Nah, ini adalah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Dalilnya adalah dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Gitu. Nah, hadis yang mengatakan itu adalah airnya suci dan bangkainya halal. Jadi, kalaupun misalnya kita menemukan ikan sudah mati tapi masih seger gitu kan, nah itu maka halal gitu kan, boleh dimakan, asal jangan sudah bau kemudian kita goreng gitu, karena kalau itu mendatangkan madarat gitu. Nah, tetapi persoalannya adalah pastikan ikan itu tidak digoreng dengan minyak bekas menggoreng barang najis seperti babi, itu. Kedua, tidak dimasak dengan wadah bekas memasak yang najis dan belum dicuci gitu. Nah, ini kan dagingnya sih beef misalnya gitu kan, tetapi digoreng di atas wajan bekas menggoreng daging babi misalnya. Nah, itu. Nah, itu tidak termasuk ya. Ikan laut gitu, tapi kemudian digoreng di atas wajannya. Itu yang termasuk dalam kategori ini. Di kantor kita sering pesan nasi goreng misalnya. Garam rahasia Pak. Jadi mereka udah tutup lagi ya. Jangan dimakan. Susah ya kalau di kantin kantor kayak gitu ya. Ya, memang nggak susah ya, tapi itu kan resiko ya. Iya. Konsekuensi kita punya prinsip. Bawa kantin sendiri. Tapi insya Allah gitu, saya kira kalau misalnya ini kan soal pasar ya, soal bisnis ya, dan saya punya keyakinan hukum bisnis itu sama di mana-mana gitu kan. Jadi orang yang jualan gitu, itu akan mencari sebanyak mungkin pelanggan gitu kan. Kalau pelanggannya tidak senang dengan produknya, dia akan cari gitu, sehingga yang jualan itu sebisa mungkin akan memenuhi ya selera pembeli gitu kan. Saya kira menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan atau mereka? Karena pelanggan pembeli yang dia jual itu lebih banyak dari yang tidak makan itu. Susah mau ke restoran tuh dicek dulu ke dapur. Ini sama. Nah, nanti kita akan bicarakan ya. Ini kita akan bicarakan tentang soal daging di toko gitu kan, kemudian ya nanti kita akan bicarakan itu. Ya, jadi yang ketiga, tidak mempergunakan alkohol ketika menghidangkan ikan, gitu kan. Nah, ini termasuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Tiar, gitu kan. Jadi kalau misalnya memang Nggak boleh ya? ya, kecuali jika dipastikan bahwa alkohol itu menguap ketika memasak, itu boleh dimakan. Gitu kan. Jadi bisa nggak dipastikan bahwa Wah, itu susah ya? Memang Cina biasanya kalau woknya itu kan dia bakar nyala konon, tapi I don't know, you never know. Kalau memang habis enggak. baik, ya, jadi tidak mempergunakan alkohol ketika menghidangkan atau ketika misalnya ya dipastikan atau misalnya ada dugaan kuat bahwa alkohol itu kemudian hilang ketika penggorengan misalnya, nah itu termasuk yang dihalalkan gitu. Nah, soal daging misalnya, nah daging itu ada syarat-syarat penyembelihan gitu.
siapa yang menyembelihnya adalah Muslim atau Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab itu adalah Yahudi dan Kristen, gitu. Bahwa memang, gitu, Yahudi dan Kristen berbeda banyak hal dengan kita umat Islam. Tetapi perbedaan-perbedaan itu adalah sama terjadi baik sekarang maupun juga ketika Nabi SAW menyampaikan atau mendapatkan wahyu ini. Jadi mereka statusnya adalah sebagai Ahlul Kitab dengan perbedaan aliran-aliran sekte-sekte mereka. Jadi semua sekte adalah sama, mereka adalah merupakan Ahlul Kitab. Jadi kalau Muslim atau Ahlul Kitab, itu yang pertama adalah syarat penyembelihan. Yang kedua dengan alat tajam yang bisa menyembelih. Ya. Jadi dengan alat tajam yang bisa menyembelih, kemudian menyebut nama Allah ketika menyembelih. Yang keempat adalah memotong kerongkongan, pernapasan, dan 2 urat darah, yaitu urat nadi. Jadi itu yang disebut dengan syarat penyembelihan yang sah menurut Islam. Ayatnya mengatakan adalah sembelihan Ahlul Kitab, Yahudi dan Kristen adalah halal bagi umat Islam. Kemudian makanan atau makanan yang dimaksud dalam surat Al-Maidah atau makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, artinya adalah sembelihan. Jadi sembelihan Ahlul Kitab adalah halal jika disembelih dengan memenuhi syarat-syarat yang 4 tadi. Sekarang jenis daging di toko. Nah, jenis daging di toko itu bisa disembelih oleh non-muslim dan non-muslim dan non-Ahlul Kitab seperti Buddha, Hindu dan ateis, itu hukumnya haram, gitu. Karena mereka bukan muslim, bukan Ahlul Kitab, gitu. Yang kedua, disembelih oleh muslim atau Ahlul Kitab dengan cara yang sah, tentu saja adalah halal. Yang ketiga, disembelih oleh muslim atau Ahlul Kitab dengan cara yang tidak sah, gitu. Yang tidak sah itu artinya penyembelihannya tidak memenuhi keempat syarat tadi, itu adalah haram. Disembelih oleh Ahlul Kitab tetapi tidak diketahui cara penyembelihannya. Nah ini disembelih pasti yang saya tahu yang menyembelihnya adalah Ahlul Kitab, tetapi bagaimana menyembelihnya? Nah, kita tidak tahu persis apakah memenuhi kriteria syarat-syarat yang 4 tadi atau tidak. Nah ini yang diperdebatkan. Apa perdebatan itu? Yang pertama adalah prinsip awal sembelihan Ahlul Kitab adalah halal sampai terbukti keharamannya. Jadi menurut pendapat yang pertama ini adalah bahwa sembelihan mereka yang dilakukan oleh Ahlul Kitab yang kita tidak tahu cara menyembelihnya itu adalah halal. Mengapa? Karena prinsip awalnya ayat tadi, gitu kan? Makanan atau sembelihan Ahlul Kitab adalah halal, gitu kan? Karena itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat, dia kemudian datang menghadap Aisyah dan berbicara juga langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkan daging, tapi saya tidak tahu apakah ini disembelih dengan cara-cara Islam atau tidak, kan gitu kan? Nah ini sama dengan kasus yang tadi kita bicarakan. Kata Nabi, engkau baca basmalah dan makanlah, gitu kan? Jadi baca basmalah dan makanlah. Karena itu berarti diperbolehkan, termasuk adalah makanan yang halal. Nah yang kedua, tidak halal. Ini pendapat yang kedua, tidak halal karena hukum awal sembelihan Ahlul Kitab adalah haram sampai terbukti disembelih dengan cara yang sah. Jadi ini kan kebalikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentu saja ini juga adalah hadisnya sahih. Jika engkau melepas anjing yang sudah engkau ajari dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah. Nah, ini kan menyangkut kehalalan binatang hasil buruan, gitu kan? Anjing sudah diajari, kemudian ketika dilepas kita baca basmalah, dia kemudian menggigit. Katakanlah misalnya gigit rusa atau apa yang kemudian dia gigit, kan itu kan tidak disembelih, gitu kan? Nah, karena sudah menyebut nama Allah, gitu kan, maka itu termasuk yang dihalalkan. Tetapi jika engkau dapatkan anjing yang lain, engkau kan tidak tahu apakah yang gigit itu anjing yang sudah diajari atau anjing yang lain, maka jangan engkau makan, kan begitu.
Nah, hadis ini mengatakan, gitu kan, kita tidak tahu, gitu kan, kita tidak tahu apakah ahlul kitab itu menyembelihnya dengan penyembelihan yang sah atau tidak. Karena kita tidak tahu, maka kita harus lebih hati-hati, lebih baik tidak memakan daripada memakan, dan begitu. Sehingga kemudian pendapat yang kedua itu mengatakan tidak halal, gitu kan. Tetapi yang kuat adalah boleh dimakan jika diduga kuat disembelih dengan cara yang sah. Jika diduga kuat, ya. Jika diduga kuat. Tetapi, gitu kan, kalau misalnya kita menduga, oh, saya nggak yakin deh, gitu, atau misalnya saya kayaknya enggak deh, gitu, misalnya, atau dugaannya adalah kuat bahwa cara penyembelihannya itu adalah tidak dengan cara yang sah, maka ketika itu berarti tidak boleh dimakan. Tetapi meskipun begitu, kewajiban seorang muslim adalah harus berhati-hati. Ya, ini kewajiban kita adalah harus berhati-hati. Ya, saya tadi berbicara dengan Pak Klas bahwa di Mesir, bahwa ternyata sekarang ya daging yang halal itu dengan label halal di toko-toko sudah tersedia. Karena itu saya kira ya itu yang harus menjadi alternatif kita, gitu kan. Nah, tetapi jika misalnya kita berada di satu kota ya, dan label halal itu tidak ada, maka hukumnya adalah seperti ini, gitu kan. Kalau mengambil yang pertama dalilnya itu, mengambil yang kedua dalilnya itu, tetapi memang yang kuat adalah yang pertama itu, gitu. Nah, yang terakhir adalah soal keju dan usus, gitu. Ini soal keju. Keju ya? Keju. Keju. Sama aja, Pak. Sama. Saudara. Ya. Ini lidah Sunda ini. Pengakuan. Ya. Saya bingung kalau usus itu apa? Usus butuh. Usus. Isi dalam. Iya. Dalaman ya. Jeroan. Ya. Ucus. Ya. Jeroan. Jadi saya wallahu alam yang bisa saya terjemahkan adalah usus. Artinya maksudnya adalah Kalau di bahasa anunya renet. Iya. Renet. Iya. Oh, ini Tempat bakteri maksudnya. Tempat bakteri itu. Iya, tempat bakterinya. Iya, tempat bakteri. Renet. Sate itu bukan. Nah, berarti berarti kan Iya, usus ya? iya, Baik. renet. Ya. Jadi usus itu biasa dipakai sebagai campuran membuat keju supaya cepat mengeras, gitu. Cepat mengeras. Saya juga tidak pernah membuat keju, jadi hanya sekedar bacaan ini. Nah, tapi ini persoalan yang memang sudah dibicarakan sejak zaman sahabat, gitu. Karena orang Arab biasa sejak dulu mereka bikin keju, gitu. Nah, ada perbedaan tentu saja. Kata Imam Nawawi, umat sepakat boleh memakan keju jika tidak dicampur dengan najis. Nah, ini maksudnya adalah Imam Nawawi kemudian mengatakan bahwa itu adalah najis, gitu kan. Karena itu maka kalau pembuatan keju itu dengan menggunakan campuran usus, maka berarti tidak halal. Tentu saja nanti akan ada perbedaan pendapat. Jika dibuat dengan campuran usus bangkai, maka hukumnya diperdebatkan apakah usus bangkai itu najis atau suci, gitu. Nah, mengenai perdebatan itu, mayoritas ulama mengatakan usus adalah najis karena wadah najis. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu'nya. Jadi Imam Nawawi termasuk mengatakan bahwa keju yang dikeraskan yang dibuat dengan campuran usus adalah najis dan karena itu haram hukumnya untuk dimakan. Nah, usus bangkai suci, ya usus bangkai yang suci, menurut Umar, Salman Al-Farisi, Tolha, ini adalah sekelompok para sahabat dan masih banyak para sahabat yang disebutkan, itu kan mengatakan sebaliknya. Ini ada Syakik, seorang sahabat, mengatakan orang-orang membuat keju dengan campuran usus bangkai. Umar mengatakan, bacalah basmalah dan makanlah. Jadi menurut pendapat ini bahwa keju yang dibuat dengan campuran usus bangkai itu adalah termasuk halal, dan ini adalah pilihan Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain, dan ini disebutkan oleh dalam Musannaf Abdul Razak. Nah, dalam sejarah dikatakan sahabat ketika membebaskan Irak, mereka memakai keju orang Majusi, gitu kan. Maksudnya keju orang Majusi itu adalah mereka
Ya tentu saja karena ini adalah majusi, bukan ahlul kitab, ya makanan mereka tidak halal, sesembelihan mereka tidak halal. Ya tentu saja ini termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pendapat Umar, Salman dan Tolhair tadi, sehingga para sahabat mereka memakan keju yang diproses dengan campuran khusus dari bangkai itu, gitu kan. Jadi menurut pendapat yang kedua adalah termasuk halal, gitu kan. Nah, tetapi para ulama sepakat kalau kejunya dengan campuran usus babi, nah ini kan tadi kalau misalnya usus bangkai, tetapi bangkai itu adalah halal, gitu kan. Kalau disembelih halal, ini kan tidak disembelih namanya juga bangkai. Kalau disembelih bukan bangkai, gitu kan. Nah, itu termasuk yang dihalalkan. Tapi kalau campurannya adalah usus babi, maka para ulama sepakat itu hukumnya adalah haram, gitu kan. Baik, saya kira Bapak Ibu itu adalah kesimpulan dari apa yang ingin sampaikan tentang persoalan makanan dan minuman yang diharamkan. Saya kira itu adalah persoalan-persoalan yang umum terjadi atau umum dihadapi oleh kita, Bapak Ibu mungkin di sini menghadapi itu secara langsung. Meskipun saya di Indonesia tentu saja karena masyarakatnya masyarakat Muslim lebih lebih tenang, sehingga terus terang saya tidak termasuk orang yang karena tidak terbiasa hidup di lingkungan yang penuh tantangan itu, sehingga kesadaran untuk melihat kandungannya itu ya menjadi lemah karena biasa insya Allah sudah ada halal gitu, label halal, jadi jangan mudah gitu kan. Dan ini misalnya ketika tahun kemarin misalnya saya di Jepang itu termasuk saya banyak pernah sekali dua kali itu ditegur oleh teman-teman gitu kan, karena aksaranya aksara kanji gitu, huruf-huruf kanji dan tidak bisa dipahami gitu kan. Orang kemudian makan, saya pikir itu halal gitu kan, tidak mengandung campuran babi gitu. Ada teman kemudian baru saya cicipi, kemudian langsung ditegur gitu kan. Maaf, ini mengandung campuran babi gitu kan. Tuh coba ini lihat itu, ya huruf kanji dia bilang gitu. Jadi itu adalah sebuah gambaran bahwa kondisi Bapak Ibu di sini adalah berarti menunjukkan atau menuntut kehati-hatian yang ekstra gitu kan. Itulah kehati-hatian yang perlu kita lakukan, dan mudah-mudahan ini memberikan sedikit gambaran tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram untuk kita gitu. 15 menit pasti seru ini, saya tahu. Mbak Ema pertanyaan pertama, silakan Mbak Ema. Udah banyak, yang lain aja dulu. Ini bagus sekali Pak itu pencerahannya. Kalau itu Ustadz, ini kan kita bicara makanan, tapi ada juga yang lain itu. Misalnya kulit babi. Kulit babi itu produk yang banyak sekali di sepatu. Sekarang hampir semua sepatu ada kulit babi ya. Jaket kulit. Atau bulu babi yang jadi sikat. Atau bulu babi yang jadi sikat. Itu bagaimana ini yang kita berbicara sekarang ini yang cuma ya. Itu memang termasuk pembahasan ya dalam satu buku yang saya jadikan sebagai rujukan itu gitu. Seingat saya dari sekilas pernah membaca itu bahwa babi itu memang persoalan ya gitu. Di mana-mana dia. Betul, persoalan gitu. Iya kan, tidak ada yang terbuang. Iya kan? itu tidak ada yang terbuang itu gitu kan, tidak ada yang terbuang itu. Nah, hanya persoalannya itu tadi, gitu kan. Apakah zat babi itu termasuk najis ainnya, zatnya najis atau maknanya yang najis, gitu kan. Nah, jumhur ulama mengatakan itu zatnya yang najis, gitu. Kecuali tadi sebagian pendapat itu yang mengatakan bahwa najis itu bukan najis ainnya, tetapi najis maknanya. Tetapi, gitu kan, memakai sesuatu yang diharamkan. Saya tadi mengatakan bahwa unsur-unsur yang diharamkan dari babi itu adalah seluruh bagian-bagiannya, itu tulangnya, gitu kan, minyaknya, semuanya Yang itu bikin enak itu minyaknya. Gitu. Nah, karena itu maka wallahu a'lam menurut saya adalah termasuk yang harus dijauhi, gitu. Ini saya lemparkan ini.
suatu masalah yang dialami kali ya. Orang yang ingin makan enak ini. Di sini kan banyak restoran yang terkenal, ya, seperti Pasifik, gitu kan, Bambu, segala macam itu. Dan saya yakin restoran yang menjual babi itu pasti yang lain-lain pun juga kena babinya. Iya. Karena sistem masaknya itu sama. Ya. Sistem. Jadi kita masuk ke Bambu, kita pesan ayam, umpamanya sate ayam, ikan. Ya. Tetapi di dapur itu dia tidak lihat bahwa kita itu orang Islam, jadi dia pisahkan pancinya dan sebagainya, tidak ada. Dan itu sudah menjadi studi kita dulu, sampai kita terjun ke dalam itu untuk melihat bagaimana sih cara masak di dalam itu. Semua itu campur. Jadi berarti prinsip saya, mudah-mudahan nanti Ustaz jelaskan. Kalau menurut saya itu berarti tidak bisa kita makan, karena haram semua di dalam itu. Sate ayam kita makan dicampur dengan sate babi, rendang apa segala macam dicampur, sendoknya itu dicampur-campur semua. Dan itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, tempat bakarnya juga tidak diragukan lagi itu. Semua campur gitu. Nah, tapi anehnya orang-orang kita banyak juga yang masuk makan di situ. Di Bambu banyak yang makan, Pasifik banyak yang makan. Tempat-tempat yang menjual menggoreng sate babi dicampur dengan sate ayam digoreng situ makan. Mungkin kalau Fred tidak ya, kalau Fred itu satu, dia tidak dicampur dengan minyak. Minyaknya itu tidak dicampur dengan minyak apa namanya babi atau apa segala, dia khusus karena dia bersih, tidak bisa dicampur yang lain. Nah, bisa ada, tapi kalau seperti kue, saya lihat ya, itu tidak dicampur, tidak. Pakai minyak sendiri, dia gorengan itu minyak sendiri, Frednya khusus sendiri. Iya. Jadi ini gambaran yang saya kasih tahu. Bagaimana pendapat Ustaz seperti ini? Karena di dalam itu, di dapur itu semua tidak bisa lepas daripada itu. Mungkin rendang, sumur, segala macam, ini babi, ini sapi, ini sendok ini langsung semua campur. Sate juga begitu, penggorengannya itu campur semua. Berarti kita makan, ya minyaknya semua kena semua. Ya kalau penggorengan saya tadi sudah menyampaikan ya. Jadi apapun meskipun itu daging sapi ataupun misalnya ikan laut, tetapi kalau digoreng di bekas penggorengan atau minyak ataupun wadah-wadah yang wadah memasaknya itu adalah bekas daging babi, jelas itu Pak ulama mengatakan bahwa itu adalah satu pakaian gitu. Hanya persoalannya gitu kan, kalau misalnya sekedar ini misalnya andai misalnya diyakini bahwa di dalam misalnya tidak campur, hanya soal sendok misalnya, katakanlah sendok yang tapi yang kering mungkin ya, kalau yang kering. Apakah ada atau tidak ada ya, gitu. Jadi gini, ini panci umpamanya semur ya. Sana panci semur sapi, ini panci semur babi, ini panci sambal goreng daging segala macam. Tukang masak ini satu. Ini dimasak diaduk. Pindah lagi. Terus nanti sana diaduk lagi. Pakai dengan Sana pemadu diaduk. kita. Kalau menurut saya sate di restoran itu belakang itu di pembakarannya tidak kayak kita, dia besi, natap gitu, terus campur gitu. Babinya di sini, ayamnya di sini, sapinya di sini. Meleleh minyaknya jadi satu. Semua itu minyak satu. Waduh, susah. Mantap itu. Dan kita di dalam itu pesan, jangan ini ya, saya minta sate ayam ya, iya dikasih sate ayam. Tapi cara bakarnya itu sama di situ semua. Ayam keluar. Aduh, Salam. Ayo Pak. Loh, Rasanya nggak Ini saya rasa silakan langsung. Lupa. Jan, geen de werd beschuldigd van zich overgeven aan terroristen.
Ya, itu ada pertanyaan lain lagi, insyaallah. Insyaallah masih bisa 1 atau 2 pertanyaan ini. Kita buka puasa ini 45 ya? Dia. Kalau 46. Kemarin 45. Enggak, 43. Ini gen, bukan Russell ya. Kejar cek gen, bukan Russell ya. Amfibi termasuk yang diperdebatkan ya, gitu kan. Iya, amfibi. Kan dua alam. Gitu, yang hidup di 2 alam. Gitu. Tapi kan ada hadis-hadis tertentu yang mengatakan bahwa kalau binatang 946. yang buas, gitu kan, itu kan termasuk yang diharamkan. Gitu. Jadi seperti buaya misalnya itu termasuk binatang yang diharamkan. Tetapi kalau misalnya kulit, ini soal kulit gitu kan. Kalau kulit itu ada yang disebut dengan istilahnya itu penyamakan gitu kan. Kalau kulitnya memang disamak gitu, itu jadi suci gitu. Kalau disamak. Jadi termasuk yang diperbolehkan kalau memang proses lewat Kulit proses babi itu penyamakan. disamak. Kalau kulit babi tidak. Ini kalau babi tadi. Makanya saya. Dari A sampai Z itu Iya. kalau babi. Saya mau tanya, pertama yang saya masih dangkal ilmu agamanya ya. Jadi tadi kita Pak Ustadz kan udah memaparkan ini loh dalil-dalilnya ini loh. Sekarang tergantung pilihan kita sendiri Pak Ustadz ya. Kalau kita sudah tahu, tapi kemudian kita masih tetap kan bisa jadi mungkin adanya walaupun tadi kan saya bisa hakikat dari semuanya kan bahwa Allah itu kan memang ingin kita ini suci semuanya gitu Ustaz. Jadi sehingga kita berdoa pun juga suci, semua suci. Tapi mungkin ada juga pandangan loh ini Islami kok semuanya sampai diatur yang begitu-begitu gitu kan Pak Ustaz kan buat hidup susah. Nah walaupun tadi dengan dalil-dalil itu sudah dijelaskan, ayatnya sudah dijelaskan. Sekarang pilihan kan ada di pada kita ya Pak Ustadz ya. Nah andai kata misalnya tetap kita masih tadi alasan misal karena tugas, karena karena hubungan bisnis, karena yang mau kan kita deal dengan masa itu sehari-harinya gitu kan. Nah sekarang ini kita dalam dilema yang sulit ini. Kalau kemarin saya analogikan seperti Ustadz yang waktu kita diskusi di Anwar kemarin masalah kerja gitu kan, ya akhirnya tentu harus kita pilih apakah memang nggak ada jalan lain. Kalau memang tidak ada ya mungkin cari pekerjaan yang lain gitu kan. Nah seperti ini tadi dalam kasus yang kita hadapi sekarang, kalaulah memang semuanya sudah dipaparkan Ustadz, tapi tetap kita langgar dengan berdasarkan alasan macam-macam lah gitu kan, yang intinya memang justifikasi supaya kita bisa tetap melakukan itu. Apa hukumnya Pak Ustadz? Karena kalau ini yang kita hadapin dilema yang ada di sini sehari-harinya. Jadi apa itu kira-kira ini ya konsekuensinya? Ada perbedaan. Boleh jadi perbuatannya sama, tetapi motifnya berbeda. Beda. Ada yang misalnya ketika melakukan itu memang dengan keterpaksaan, kemudian dia merasa menyesali gitu. Saya sebenarnya gimana ya saya? Tapi nggak terpaksa, ini sering kali berulang-ulang. Terpaksa itu kan ya? Berulang-ulang. Berulang kali. Daruratnya setiap saat. Darutnya. Itu nggak terpaksa Pak, sengaja mau. Ada sistemnya Mbak kalau tidak ngikutin. Iya, bagaimana Ustaz? Gimana? Jadi gimana Ustaz? Pengen tahu nih ya. Sebenarnya tetap selalu jalan. Barangkali sambil ini kita ini Pak. Iya. Sudah masuk? Sudah. Oh iya. Sambil ini apa? Minum dulu ya. Kesimpulannya ya. Kopi. Yang ini bukan sudah. Buka, permisi gitu lah. Tolong aja kali ya.